Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 6 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Sebuah angkutan kota tertabrak kereta api di Jalan Sekip pada Sabtu 4 Desember 2021 lalu. Pasca kejadian, sebanyak 10 orang menjadi korban, di mana 4 meninggal dunia dan 6 diantaranya mengalami luka-luka dan kritis. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Tribun Medan, ada rekan Fadli yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Fadli. Ya, halo Dea. Rekan Fadli, bagaimana untuk kronologis kejadian bisa Anda ceritakan terlebih dahulu? Baik, kejadian itu terjadi pada Sabtu lalu, tepatnya di perlintasan Jalan Skip, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Nah, angkot yang bernomor trayek 123 itu diduga ugal-ugalan dan mengambil jalur kanan atau lawan arah dan menerobos lampu palang pintu kereta api yang saat itu telah posisinya sudah turun. Namun kereta api tersebut yang cukup kencang sehingga mobil ditabrak oleh kereta api seperti itu deh ya. Sehingga mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Begitu deh ya. Iya, lalu informasi yang beredar juga bahwa sopir angkot selamat saat itu dan juga sudah diamankan, beredar juga videonya. Bagaimana untuk perkembangan kasusnya? Baik, tadi sempat mengungkapkan kasus tersebut. Ternyata hasil dari pemeriksaan sopir berinisial MH itu positif narkoba dan terungkap ternyata sebelum menarik angkot tersebut, ia sempat minum tua di pangkalannya. Tua itu seperti minuman keras di Sumatera Utara. Begitu dia. Iya, lalu bagaimana harapan dari pihak keluarga dari korban terkait insiden ini, rekan Fadli? Ya, menurut kakak ipar korban, dan kebetulan di keluarganya ada 2, yaitu ibu dan anak yang korban meninggal dunia, berharap bahwa sopir itu segera dihukum dan kalau bisa memang dihukum seberat-beratnya. Itu harapan dari keluarga korban. Begitu dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Fadli bersama kakak ipar dari korban Lamsari Harahap dan juga keponakan korban. Cuman kan habis itu dia udah nampak bahwasannya tas itu tas ibu. Karena dia megang tas ada diangkat orang. Cuman masih ragu karena kan masih sekolah. Udah berumuran darah, jadi kan nggak kalah tanda kali. Oh, itu anak yang nomor 2 ya? Iya. Nomor 2. Siapa nama anak nomor 2 itu? Nabi. Oh, jadi dia melihat itu karena video yang beredar itu ya, Kak? Iya, begitu nampak video langsung ditengoknya karena kan dia nungguin ibu sama adiknya pulang. Dia mengira ibu. Jadi kayak orang kakak lah dapat kabar bahwa ternyata keluarga kakak yang menjadi korban tuh sekitar pukul jam berapa, Kak? Jam 11 lewat. Malam ya, jam 11 malam. Kemarin itu waktu kami sama kan, kita kan mau pulang habis 7 hari. Bapaknya ini pun kerjanya di sana juga. Jadi kita pulang sama. Dia bilang aku tidak mau pulang, aku mau jalan-jalan dulu katanya kan. Ya, jadi ibu pulang duluan lah malam Kamisnya. Rupanya malam Jumatnya gitu mau pulang sama kawan saya di Pasar 5 malam Minggu. Tidak jadi. Ada nggak firasat yang nggak enak? Iya. Bagaimana? Kesan-kesannya cuma sama adik saya, dia bilang, Pak, nanti kalau Bapak pulang ke Medan, Bapak kalau nggak kerja, mesti ada uang, katanya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.